Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdularis Pratama dengan NIM H0212412063. Halo, perkenalkan saya Putri Ainuzal Zabila dengan NIM H0212241002. Nah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan optik. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu apa itu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung dan cekung adalah dua jenis lensa yang memiliki bentuk dan sifat optik yang berbeda. Lensa cembung atau biasa juga disebut lensa konveks memiliki bentuk bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen sehingga sinar-sinar cahaya sejajar yang melewatinya akan dibiaskan dan bertemu dalam satu titik yang biasa disebut titik fokus nyata di belakang lensa. Sebaliknya, lensa cekung atau lensa konkav memiliki bagian tengah yang lebih tipis dibandingkan tepinya dan bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sinar sejajar yang melewati lensa cekung akan dibiaskan menjauh seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa yang disebut titik fokus maya. Perbedaan lain terletak pada bentuk bayangan. Lensa cembung dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya, tergantung pada jarak benda terhadap lensa. Jika benda diletakkan di luar titik fokus, bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan dapat ditangkap pada layar. Jika benda berada di dalam titik fokus, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan dapat diperbesar. Sebaliknya, lensa cekung selalu membentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil tanpa tergantung pada posisi benda. Dalam kehidupan sehari-hari, lensa cembung banyak digunakan pada kaca pembesar, kamera, kacamata untuk rabun jauh atau miopi, sedangkan lensa cekung digunakan pada lubang intip pintu dan kacamata untuk rabun dekat atau hipermetropi. Oke. Selanjutnya, kita akan mengenal alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Langsung saja. Alat yang pertama adalah catu daya. Catu daya sendiri berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari catu daya ke lampu. Dan yang kedua, ada layar, di mana layar ini berfungsi untuk melihat titik fokus cahaya. Yang ketiga yaitu meja optik yang berfungsi sebagai untuk meletakkan komponen-komponen optik. Selain itu, meja optik juga berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak antar komponen tersebut. Yang keempat ada penyangga lensa, di mana penyangga lensa ini digunakan sebagai penyangga lensa. Yang keempat itu lampu. Lampu sendiri berfungsi untuk menyinari benda hingga terbentuk bayangan pada layar. Tetapi kita keterbatasan alat, jadi kita mengganti lampu dengan sinar laser yang memiliki fungsi yang sama. Yang kelima ada objek, di mana objek ini berfungsi untuk mengukur titik fokus atau mengatur fokus bayangan. Yang keenam itu kabel penghubung. Kabel penghubung sendiri berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari catu daya ke lampu. Dan yang ketujuh ada lensa cembung dan lensa cekung, di mana dua lensa ini digunakan sebagai alat dalam pengukuran pada percobaan kali ini. Oke, langsung saja kita prosedur percobaan.
Yang pertama itu prosedur percobaan untuk menentukan fokus lensa cembung. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, meletakkan lampu pada alat untuk mengukur. Yang ketiga, meletakkan objek dengan lampu. Yang keempat, meletakkan lensa cembung pada posisi 15 cm, 20 cm, dan 25 cm dari objek. Terus yang kelima, meletakkan layar setelah lensa cembung. Yang keenam, mengambil jarak ke layar sehingga bayangan benda pada layar sudah fokus. Yang ketujuh, mengukur dan mencatat jarak benda ke layar. Yang kedelapan, menggerakkan lensa sepanjang sumbu utama antara objek dan bayangan. Yang kesembilan, mencatat kedudukan lensa dan layar. 10, mengulangi prosedur dengan jarak benda yang berbeda. Yang kedua itu menentukan fokus lensa cekung. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, meletakkan lampu pada alat untuk mengukur. Yang ketiga, menentukan letak objek di dekat lampu. Yang keempat, meletakkan lensa cembung pada posisi 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Yang kelima, meletakkan lensa cembung pada pertengahan antara lensa cekung dengan objek. Yang keenam, meletakkan objek setelah lensa cembung. Yang ketujuh, mengambil jarak antara layar ke objek sehingga bayangan pada layar sudah fokus. Yang kedelapan, mengukur dan mencatat hasil data ke tabel data. Langsung saja ke pembahasan rumus KTP mutlak. Langsung saja kita masuk ke prosedur percobaan untuk mengambil data pada percobaan ini. Nah, sebelumnya kita telah mengatur alat seperti ini Ke meja optik. Ini adalah sinar laser. Ini adalah kabel penyangga dan kaca cembung. Terus yang ini adalah objek. Yang ini adalah Layar. Penyangga layar dan layar. Oke. Pada percobaan ini kita akan melihat gelombang cahaya yang masuk pada lensa, yang dimana lensa ini membiaskan kepada objek, dan setelah itu akan melewati objek yang dimana nantinya akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Oke, langsung saja kita mengukur pada pengukuran yang pertama, yaitu 15 cm. Sini kita dapat melihat pada pengukuran yang pertama 15 cm. Dilihat bayangan yang dihasilkan, yaitu bayangan yang bisa dibilang sempurna. Terus dilanjutkan dengan pengukuran yang kedua, yaitu 20 cm. Yang penting fokus. Ini adalah hasil dari pengukuran yang kedua, yaitu 20 cm. Dilihat dari hasil bayangan yang dihasilkan, bisa dibandingkan lebih bagus yang pengukuran 15 cm. Terus dilanjut dengan pengukuran yang ketiga, yaitu 25 cm.
Ini adalah hasil yang didapatkan untuk pengukuran yang ketiga kita di lensa cembung pada pengukuran 25 cm. Terus dilanjut yang kedua yaitu ke lensa cekung. Diganti. Oke, baik teman-teman, ini adalah penyusunan pada meja optik untuk lensa cekung, di mana yang pertama itu ada laser, lensa cekung, kemudian lensa cembung, kemudian ada objek, dan Terakhir adalah kabel penyangga dan layar. Di mana pada proses ini yang pertama itu gelombang cahaya yang akan masuk atau dibiaskan oleh lensa cekung yang akan ditangkap oleh lensa cembung, karena pada lensa cekung ini cahaya itu dibiaskan itu menyebar dan akan ditangkap oleh lensa cembung dan akan difokuskan pada objek, dan di sini dan akan kita lihat pada layar untuk titik fokusnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mengaturnya. Oke. Terus selanjutnya yaitu lanjut ke prosedur pada lensa cekung. Di mana pada prosedur ini kita akan mengukur jarak antara lensa cekung ke objek itu 15 cm. Di mana lensa cembung ini akan kita biaskan atau menaruhnya di pertengahan antara objek dan lensa cekung. Ya, nice. Gitu ya. Ini adalah hasil pengukuran pertama 15 cm. Dapat teman-teman lihat sinar yang dihasilkan atau yang dibiaskan. Terus dilanjutkan dengan pengukuran yang kedua yaitu 20 cm. Tidak. Ya. Oke. Terus ini adalah hasil dari pengukuran yang kedua yaitu 20 cm. Terus dilanjutkan dengan pengukuran yang ketiga yaitu 25 cm. Tidak kurang. Ya. Selanjutnya ini adalah hasil dari
cahaya yang dibiaskan pada pengukuran yang ketiga yaitu 25 cm. Jadi ini adalah rumus atau persamaan dari KTP mutlak pada lensa cembung dan lensa cekung, yang mana delta Fn yaitu adalah KTP mutlak untuk menghitung titik fokus pada lensa cembung dan lensa cekung. Sedangkan Sn kuadrat yaitu adalah rumus yang didapatkan pada rumus tanpa kata KTP, yang mana Sn kuadrat itu sendiri memiliki rumus yaitu AN, yang mana A itu didapatkan dari hasil dari percobaan tadi, yang mana itu adalah jarak objek. Terus S aksen N didapat dari rumus persamaan tanpa KTP, yang mana S aksen N itu sendiri yaitu jarak objek dari bayangan. S aksen itu sendiri memiliki rumus di tanpa KTP yaitu S aksen N sama dengan kurang KN. D itu sendiri jarak lensa ke layar, dan AN itu sendiri jarak objek ke layar. Baik, selanjutnya yaitu rumus delta Sn. Delta Sn itu sendiri didapat dari standar deviasi, yang mana rumus standar deviasi itu sendiri adalah delta Sn sama dengan 1/2 NST. NST yang kita pakai yaitu 0,1. Yang kedua yaitu Sn kuadrat itu sama dengan yang ini. Terus Sn sama dengan yang ini. S aksen N sama dengan ini. Cuman yang membedakan di sini tidak memakai kuadrat, dan di sini memakai kuadrat. Terus yang terakhir itu adalah delta S aksen N. Delta S aksen N itu sendiri adalah standar deviasi. Rumus standar deviasi dari delta S aksen N itu sendiri adalah delta S aksen N sama dengan 1/2 NST. NST yang kita pakai yaitu 0,1. Terus pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 1/2. Jadi ini adalah rumus persamaan KTP mutlak lensa cembung dan lensa cekung. Baik, selanjutnya yaitu menghitung KTP mutlak pada menghitung KTP mutlak pada perbesaran bayangan dengan rumus yaitu delta Mn. Delta Mn itu sendiri adalah KTP mutlak untuk menghitung perbesaran bayangan. Delta Mn sama dengan minus S aksen N per Sn.
S aksen N itu sendiri didapat dari rumus tanpa KTP tadi, yaitu S aksen N didapat dari rumus tanpa KTP itu sendiri dengan rumus S aksen N BN dikurang AN. B itu sendiri adalah jarak lensa ke layar. Dan A itu sendiri adalah jarak objek ke layar. SN itu sendiri adalah rumus tanpa KTP, yang mana SN itu sendiri adalah AN. AN itu adalah jarak objek ke layar. Terus S aksen N minus S aksen N per SN kuadrat. Delta SN. Delta SN kuadrat. Delta SN itu sendiri adalah standar deviasi. Standar deviasi yaitu 1/2 NST. NST yang kita pakai adalah 0,1. Terus ditambah 1/SN kuadrat. SN itu sendiri adalah AN. Yaitu adalah jarak objek ke layar. Kan tadi 3 kali pengukuran. Nah, A itu sendiri yang kita pakai tadi itu 15, 20 dengan 25. Ini AN-nya yaitu pengukuran yang pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga. Terus dikali delta S aksen N kuadrat pangkat 1/2. Delta S aksen N kuadrat itu sendiri adalah standar deviasi dengan rumus yang sama dengan delta SN, yaitu 1/2 kali NST. NST yang kita pakai di situ adalah 0,1 dipangkatkan dengan 1/2. Jadi ini adalah rumus atau persamaan KTP mutlak untuk menghitung perbesaran bayangan lensa cembung dan lensa cekung, yang mana delta MN sama dengan S aksen minus S aksen N per SN kuadrat dikali delta SN didapat dari standar deviasi kuadrat ditambah 1/SN. SN itu rumus tanpa KTP. SN itu adalah AN. A yaitu adalah jarak objek ke layar. Terus pada 2 dikali dengan delta S aksen N. Delta S aksen N itu sendiri adalah rumus standar dari deviasi, yang mana 1/2 NST. NST yang kita pakai adalah 0,1 ditangkapkan dengan 1/2. Jadi ini adalah rumus KTP mutlak untuk menghitung perbesaran bayangan lensa cembung dan lensa cekung. Baik, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.